Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudahan baik ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi nilai Pancasila dalam sosial budaya. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Indra Hatusna dengan NIM 22033139. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arfiza Aprilita dengan NIM 22011038 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Psikologi Angkatan 2022. Halo everyone, perkenalkan nama saya Feby Caca Ananda dengan NIM 22033134 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Prodi Pendidikan Fisika. Hai, nama saya Najira Bulkaro, NIM 22011057, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi Angkatan 2022. Hai semua, perkenalkan nama aku Intan Sari dengan NIM 22033140 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Prodi Pendidikan Fisika. Hai, perkenalkan nama saya Desnya dengan NIM 22033132 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika. Hai, perkenalkan saya Mezia Mela Azmi dengan NIM 22011050 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi, Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Nabila dengan NIM 220331 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Prodi Pendidikan Fisika. Dengan bimbingan Pak Larisman, MPD. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi kami. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kami. Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila yang menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Sosial budaya merupakan tantangan bagian terkecil dari suatu masyarakat dalam hidup bersama. Dalam tantangan hidup bermasyarakat, sosial budaya sangat diperlukan karena untuk membentuk kerukunan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya saat ini sudah menimbulkan permasalahan dan mengganggu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya berkaitan dengan berkembangnya nilai sosial dan budaya di masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai penyeleksi nilai sosial dan budaya masyarakat agar budaya masyarakat masih selaras dengan dasar negara dan ideologi negara. Pancasila mengajarkan banyak makna penting sehingga Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya. Implementasi nilai Pancasila sendiri ini bertujuan untuk satu, agar warga negara dapat menjalani hubungan yang baik dengan masyarakat lain. Kedua, menciptakan masyarakat yang unggul, manusia yang unggul bagi dirinya sendiri dan negara, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
3 contoh perilakunya yaitu keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu saling menghormati hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga itu tidak memaksakan satu agama atau satu kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua mengembangkan sikap toleransi, dan yang ketiga berani membela keadilan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keamanan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan. Yang kedua rela berkorban. Dan yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu mendahulukan kepentingan musyawarah untuk mengambil kepentingan bersama. Dan yang ketiga yaitu mementingkan musyawarah untuk merupakan dalam semangat kekeluargaan. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu membudayakan perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua yaitu menghargai hak orang lain, dan yang ketiga suka membantu orang lain. Ada tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu ada perubahan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini membuat mudahnya masuk budaya asing ke negara Indonesia. Hal ini membuat adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang awalnya itu dari tradisional menjadi kebarat-baratan. Selain itu, masuknya budaya asing ke Indonesia dapat menghilangkan identitas asli bangsa Indonesia dan menghilangkan kekokohan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada cara berkomunikasi. Nah, ini tuh berkaitan dengan perkembangan iptek. Jadi, perkembangan iptek itu juga menjadi salah satu tantangan implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perkembangan iptek itu salah satunya adanya handphone atau handphone yang semakin canggih, yang membuat masyarakat Indonesia itu sebagian besar hanya bertemu melalui media sosial atau secara virtual. Nah, hal ini tuh membuat kurangnya interaksi antar masyarakat dan membuat tidak adanya kedekatan antara masyarakat satu sama lain, dan secara tidak langsung sudah mengubah cara berinteraksi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sikap individualisme. Nah, sikap individualisme ini sangat tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, dan juga menjadi tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Mengapa? Karena sikap individualisme akan menghambat proses menuju mufakat karena masing-masing individu hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, tantangan terakhir itu adanya sikap rasisme. Sikap rasisme di Indonesia semakin berkembang, baik rasis terhadap ras, suku, agama, dan lain-lain. Sikap rasisme ini dapat membuat perpecahan antara satu sama lain dan tidak terjalinnya hubungan yang baik antar masyarakat. Bagaimana cara agar implementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat berjalan dengan baik di Indonesia? Yang pertama yaitu gotong royong. Ciri khas bangsa Indonesia salah satunya yaitu selalu menerapkan sikap gotong royong untuk menumbuhkan kerukunan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Hal ini diyakini nantinya akan mendorong pada persatuan Indonesia yang semakin menguat. Yang kedua, pengambilan keputusan secara musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara bersama. Maka, praktik menilai musyawarah dapat kita lakukan ketika pemilu yang sedang berlangsung diselenggarakan oleh pemerintah yang berlandaskan dengan jurdil, luber atau jujur, adil, umum, rahasia, jujur, dan yang ketiga, keberagaman ras, suku, dan agama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menimbulkan keberagaman ras, suku, dan agama. Untuk mencegah konflik antar perbedaan tersebut, nilai Pancasila yang diterapkan yaitu sikap toleransi. Masyarakat diimbau untuk saling memberi kebebasan dan tidak memandang sebelah mata, ras, suku, maupun agama. Yang keempat, menciptakan lingkungan rukun, adil, dan harmonis. Dalam bermasyarakat, sikap rukun, adil, dan menciptakan keharmonisan sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang nyaman dan tentram. Keluarga merupakan lingkup terkecil masyarakat yang menjadi agen sosialisasi bagi individu untuk berinteraksi dengan dunia luar. Maka, praktik nilai Pancasila ini dapat dimulai dari keluarga agar tercapai. Yang kelima, pelestarian budaya lokal. Keberagaman budaya di Indonesia memiliki nilai dan harta yang tak ternilai, sehingga setiap kebudayaan harus dilestarikan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Keenam, menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Biasanya nilai ini digunakan pada saat musyawarah, di mana setiap orang berhak menularkan pendapat dan pandangannya. 7. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka masyarakat perlu memahami sikap adil dan jauh dari tindakan kekerasan atau diskriminasi. Pengimplementasian nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia pada saat ini. Sejak diterapkannya Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia sampai sekarang, penerapannya jelas jauh lebih dari kata baik. Karena fakta di lapangan yang terjadi bukan penerapan Pancasila secara benar, melainkan pergeseran pada Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam bernegara. Hal esensi yang terlibat seperti ketuhanan yang pelan-pelan tergantikan dengan kehadiran uang yang menggantikan moralitas bangsa Indonesia.